Keajaiban kata. Sahabat, kata-kata tidak hanya merepresentasikan, namun juga membingkai atau framing pengalaman seseorang. Membingkai dalam arti membawa aspek-aspek tertentu sebagai latar depan atau foreground, dan meninggalkan sisanya sebagai latar belakang atau background. Ambil contoh kata tapi, dan, serta meskipun. Ketika kita menghubungkan dua pengalaman menjadi satu dengan memakai kata hubung yang berbeda tadi, efeknya akan mengarahkan fokus perhatian kita pada aspek yang berbeda dari pengalaman-pengalaman itu. Mari kita cermati contoh berikut. Hari ini cerah, tapi besok akan turun hujan. Kalimat ini memfokuskan perhatian kita lebih pada besok akan turun hujan dan sering mengabaikan kenyataan bahwa hari ini cerah. Hari ini cerah dan esok akan turun hujan. Bila seseorang menghubungkan dua pengalaman berbeda dengan kata dan, maka kedua pengalaman di atas sama-sama ditekankan. Hari ini cerah meskipun esok akan turun hujan. Efek penggunaan kata meskipun akan memfokuskan perhatian kita lebih pada pernyataan pertama, yakni hari ini cerah, dan meninggalkan lainnya sebagai latar belakang. Jenis pembingkai ulang atau reframing ini tetap apapun konten yang sedang dibicarakan. Contoh, hari ini saya bahagia, tapi saya tahu hal ini takkan berlangsung lama. Hari ini saya bahagia, dan saya tahu hal ini takkan berlangsung lama. Dan, hari ini saya bahagia, meskipun saya tahu hal ini takkan berlangsung lama. Penggunaan kata sambung yang berbeda-beda akan menciptakan perubahan dalam penekanan yang mirip dengan contoh cuaca tadi. Contoh yang lain, saya ingin meraih outcome atau mimpi saya, tapi saya punya hambatan. Saya ingin meraih outcome atau mimpi saya, dan saya punya sebuah hambatan. Dan saya ingin meraih outcome atau mimpi saya, meskipun saya punya hambatan. Ketika struktur semacam ini muncul dalam banyak konten dengan cara yang sama, kita menyebutnya sebagai pola atau pattern. Beberapa orang punya kebiasaan atau pola di mana mereka sering mengabaikan sisi positif dari pengalamannya dengan menggunakan kata tapi. Jenis framing seperti ini dapat secara signifikan mempengaruhi cara kita menilai sebuah masalah dan merespon sebuah situasi. Mari kita lihat lagi pernyataan ini. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan kalau Anda mau bekerja cukup keras. Ini sebuah keyakinan yang mantap dan mendorong atau empowering. Pernyataan di atas menghubungkan dua pengalaman dalam relasi sebab akibat. Melakukan apapun yang Anda inginkan dan bekerja cukup keras. Kalimat melakukan apapun yang Anda inginkan adalah sesuatu yang sangat memotivasi. Sedangkan bekerja cukup keras adalah sesuatu yang tidak terlalu diinginkan. Karena keduanya ditautkan, di mana pernyataan Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan diletakkan sebagai latar depan, maka efeknya akan menciptakan sebuah motivasi yang kuat. Efek ini didapatkan karena mengaitkan sebuah impian atau harapan dengan sumber daya yang diperlukan untuk membuatnya menjadi kenyataan. Perhatikan apa yang terjadi bila urutan pernyataan di atas Anda balik menjadi. Bila Anda mau bekerja cukup keras, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Meskipun pernyataan ini menggunakan kata-kata yang sama persis, efeknya akan berkurang karena keinginan untuk bekerja cukup keras telah diletakkan sebagai latar depan. Ini seakan lebih ke upaya untuk meyakinkan seseorang agar bekerja cukup keras, ketimbang penekanan bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Dalam bingkai yang kedua ini, melakukan apapun yang Anda inginkan muncul sebagai ganjaran untuk bekerja keras. Pada pernyataan pertama, keinginan untuk bekerja keras dibingkai sebagai sumber daya internal untuk melakukan apapun yang Anda inginkan. Perbedaan ini, meski kecil, dapat membuat efek besar pada bagaimana pesan itu diterima dan dipahami. Reframing meskipun. Memahami pola-pola verbal
memungkinkan kita memilih modal linguistik mana yang dapat membantu kita menajamkan dan mempengaruhi arti yang kita persepsikan. Contohnya adalah membingkai ulang kata meskipun. Teknik ini diterapkan dengan menggunakan kata meskipun untuk mengganti setiap kata tapi yang sedang digunakan, untuk menghilangkan atau mengurangi pengalaman positif seseorang. Algoritmanya sebagai berikut. Kenali sebuah pernyataan di mana sebuah pengalaman positif dikorupsi dengan kata tapi. Misalkan, saya menemukan sebuah solusi dari masalah saya, tapi hal ini akan muncul lagi nanti. Gantilah kata tapi dengan kata meskipun, dan perhatikan bagaimana hal ini mengubah fokus perhatian Anda. Saya menemukan sebuah solusi dari masalah saya, meskipun hal ini akan muncul lagi nanti. Struktur ini membuat orang mempertahankan fokus positif serta menyeimbangkan persepsinya. Dalam terapi dan coaching, teknik ini terbukti ampuh untuk orang yang punya kebiasaan mengatakan, "Ya, tapi..." Berikut ini adalah beberapa contoh kalimat yang menggambarkan permasalahan atau dilema yang sering orang hadapi. Di masa pandemi yang entah kapan akan berakhir ini, saya ingin memulai usaha rumahan, tapi modal saya tak cukup. Fokusnya, modal saya tak cukup. Saya ingin mempertahankan rumah tangga yang sudah saya jalani hampir 10 tahun ini, tapi saya tak sanggup lagi menghadapi sikap pasangan saya yang sangat egois. Fokusnya, saya tak sanggup lagi menghadapi sikap pasangan saya yang sangat egois. Melihat anak-anak saya tumbuh dan berkembang bersama susternya, saya ingin sekali melepaskan pekerjaan saya dan fokus mengurus mereka. Tapi saya tidak bisa membayangkan jika saya nanti secara finansial harus bergantung 100% pada suami. Fokusnya, saya tidak bisa membayangkan jika saya nanti secara finansial harus bergantung 100% pada suami. Saya ingin tim kerja saya bisa bersinergi dan saling mengisi, tapi turnover di kantor cukup tinggi dan setiap kali ada anggota tim yang baru masuk, saya harus memberikan briefing dulu. Fokusnya, turnover di perusahaan cukup tinggi dan setiap kali ada anggota tim yang baru masuk, saya harus memberikan briefing dulu. Saya terpaksa merelakan anak saya masuk ke fakultas yang diinginkannya, tapi sesungguhnya saya ingin dia kuliah di fakultas ekonomi agar dapat membantu bisnis keluarga. Fokusnya, sesungguhnya saya ingin dia kuliah di fakultas ekonomi agar dapat membantu bisnis keluarga. Sekarang, mari kita ganti semua kata hubung tapi dengan kata meskipun, dan kita lihat apa perbedaannya. Di masa pandemi yang entah kapan akan berakhir ini, saya ingin memulai usaha rumahan, meskipun modal saya tak cukup. Fokusnya, saya ingin memulai usaha rumahan. Saya ingin mempertahankan rumah tangga yang sudah saya jalani hampir 10 tahun ini, meskipun saya tak sanggup lagi menghadapi sikap pasangan saya yang sangat egois. Fokusnya, mempertahankan rumah tangga. Melihat anak-anak saya tumbuh dan berkembang bersama susternya, saya ingin sekali melepaskan pekerjaan saya dan fokus mengurus mereka, meskipun saya tidak bisa membayangkan jika saya nanti secara finansial harus bergantung 100% pada suami. Fokusnya, melepaskan pekerjaan saya dan fokus mengurus mereka. Saya ingin tim kerja saya bisa bersinergi dan saling mengisi, meskipun turnover di kantor cukup tinggi dan setiap kali ada anggota tim yang baru masuk, saya harus memberikan briefing dulu. Fokusnya, tim kerja saya bisa bersinergi dan saling mengisi. Saya harus merelakan anak saya masuk ke fakultas yang diinginkannya, meskipun sesungguhnya saya ingin dia kuliah di fakultas ekonomi agar dapat membantu bisnis keluarga. Fokusnya, merelakan anak saya masuk ke fakultas yang diinginkannya. Bagaimana kesan yang Anda tangkap? Jadi berbeda kan? Jadi, kalau organisasi atau kehidupan Anda sekarang sedang dirundung masalah dengan banyaknya pemakaian kata tapi atau tetapi, cobalah cara ini. Gunakan keajaiban kata meskipun dan silakan nikmatilah hasilnya. Nah, sahabat, jika Anda bisa menerapkan teknik ini untuk membantu diri Anda,
Apa susahnya membagi pada orang lain agar semakin banyak orang yang mampu menolong dirinya sendiri dengan cara-cara yang sangat sederhana ini?